warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu praktikum aliran laminar dan turbulen. Adapun maksud dan tujuan dari percobaan ini, yang pertama kita mengamati jenis-jenis aliran fluidanya, yang kedua menentukan bilangan Reynolds-nya berdasarkan debit, yang ketiga mencari hubungan antara bilangan Reynolds dan jenis aliran, yang keempat mengamati profil paraboliknya. Adapun alat dan bahan yang kita pakai, yang pertama pesawat alatnya itu pesawat Osborne Reynolds. Ini nama pesawatnya, itu bisa dilihat dari Osborne Reynolds apparatus. Ya. Yang kedua tinta. Nah, ini ada tinta, kita masukkan di atas pesawat Osborne Reynolds-nya. Fungsi daripada tinta ini untuk fungsinya sebagai alat bantu melihat secara visual. Jadi nanti kalau ada cairan air, ya itu air bening, nanti kalau ada tinta jadi jenis nampak jelas nampak jenis alirannya nanti. Selanjutnya gelas ukur, ini ada gelas ukur. Kemudian stopwatch, ini ada stopwatch. Selanjutnya termometer. Nah, termometer ini untuk mengukur suhu air. Nah, dari suhu air nanti kita dapat viskositas kinematik. Nah, nanti ada tabel viskositas kinematiknya. Kalau dari buku itu tabel viskositasnya bisa dilihat di tabel 23. Di mana nanti ada tabel viskositasnya, misalnya suhu air misalnya 30 derajat Celcius, nanti tarik ke sebelah kanan dapat viskositas kinematiknya 0,802 kali 10 pangkat minus 6. Jadi viskositas itu pangkatnya minus 6. Ya. Terakhir alat yang kita pakai yaitu hydraulic bench. Jadi ada 6 alat yang kita pakai untuk percobaan aliran laminar dan turbulen ini. Oke, sekarang masuk cara pengambilan datanya. Ya, di sini ada pengambilan datanya. Saya jelaskan dulu jenis-jenis aliran yang terjadi. Di sini ada 3 jenis aliran yang terjadi. Yang pertama jenis aliran laminar, lamini, pendek, kecil. Ya, laminar itu nanti pergerakan zat warna dari atas sampai ke bawah itu berupa garis lurus atau sejajar. Jadi zat warnanya dari atas sampai ke bawah itu berupa garis lurus atau sejajar. Yang kedua jenis aliran turbulen, itu kebalikan daripada laminar, itu pergerakan zat warnanya nanti dari atas sampai bawah itu udah acak, nggak beraturan, ya, jadi udah bergetar, nggak beraturan. Yang ketiga jenis alirannya yaitu jenis aliran transisi, yaitu kombinasi antara laminar dan turbulen. Itu ada kombinasi, ada nanti lurusnya, kalau laminar kan pergerakan lurus sejajar, terus ada acaknya, turbulennya. Berarti dia posisinya di tengah-tengah nanti. Yang pertama kalau kita debitnya kecil nanti itu biasanya itu terjadi nanti jenis aliran laminar. Nah, kita hanya bisa melihat jenis aliran laminar dari pesawat Osborne Reynolds. Kalau dikasih di lapangan itu jarang, bisa saja bisa dikata tidak pernah terjadi. Hanya bisa melihatnya di pesawat Osborne Reynolds jenis aliran laminar karena debitnya sangat kecil. Ya. Yang kedua nanti sedang debitnya itu aliran transisi, yang ketiga besar nanti debitnya. Itu jenis aliran turbulen. Nah, sekarang dari tabel nanti kita bisa lihat nanti ada 3 variasi, ya. Bisa kita lihat di sini ada tabel, ya, tabel pengamatan cobaan. Ada titik 1, ya. Nah, ini bukan apa? Masuknya kita nanti dari kita ambil debitnya dulu. Ya. Kita buat debitnya kecil untuk jenis aliran laminarnya. Ya, dari tabel 21 kita bisa lihat, ya, jenis alirannya. Nanti yang pertama jenis aliran laminar. Ya. Ada volume, waktu. Nah, volume ini dari gelas ukur kita tetapkan saja. Misalnya nanti volumenya 200 ml. Ya. Nah, angka 200 ml. Nah, ini 200 ml. Berapa waktu yang diperlukan air mencapai 200 ml. Nah, nanti catat di sini waktunya. Ada 3 kali pengambilan sampel. Jadi volumenya sama, dapat T1, ya. Nanti ulangi perlakuan yang sama, volumenya yang sama 200, dapat T2. Yang ketiga nanti volumenya yang sama 200 ml, dapat waktu T3. Nah, nanti suhu air kita tampung, kita menggunakan termometer didapat suhu air. Nah, berapa suhu airnya nanti tinggal dicatat. Kemudian, nah di sini bisa dilihat
Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang jenis aliran laminar. Bagaimana jenis aliran laminar? Nah, jenis aliran laminar bisa dilihat di pesawat Osborne-nya. Pergerakan zat warna dari atas ke bawah itu berupa garis lurus atau sejajar. Jadi tidak bergetar dia. Nah, kalau ini pergerakan zat warnanya dari atas sampai bawah udah berupa garis lurus atau sejajar, bisa dikatakan jenis aliran laminar. Ya. Oke, sekarang cara pengambilan waktunya. Nah, di sini nanti ada air keluar. Dari air yang keluar kita tandai, misalnya volumenya 200. Nah, nanti kita ambil 1, 2, 3. Mulai start. Berapa waktu yang diperlukan selama 200 ml. Nah, pakai stopwatch. Misalnya didapat nanti sampai ini 200, stop. Oke, itu dapat misalnya 10 detik. Nah, itu dicatat di tabelnya. T1-nya 10 detik. Ulangi perlakuan yang sama untuk T2 dan T3. Nah, sekarang kita masuk ke jenis aliran yang kedua, yaitu aliran transisi. Nah, ini debitnya kita besarkan lagi. Nah, sini nanti dari pergerakan zat warna bisa kita lihat zat warnanya itu aliran transisi, yaitu kombinasi antara laminar dan turbulen. Berarti ada yang garis lurusnya dan ada acaknya di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ada acak bergetar dia. Nah, ini bisa dikatakan jenis aliran transisi. Kemudian diambil waktunya 3 kali juga seperti tadi. Lanjut masuk ke aliran turbulen. Turbulen debitnya lagi besar. Nah, kita lihat pergerakan zat warnanya. Nah, turbulen itu dari atas udah acak. Kadang bahkan kalau debitnya sampai besar, malah tidak nampak lagi zat warnanya karena udah berbaur dengan air. Nah, udah acak. Oke, visualnya di jenis aliran turbulen nanti ambil waktunya 3 kali. Untuk diameter pipa bisa dilihat di sini. Pipa yang maksudnya pipa yang ini di pesawat Osborne Renault-nya. Itu ada 10 mm dan luas penampangnya 78,54 mm kuadrat. Untuk pengambilan suhu, nanti kita diamkan dulu. Termometernya kita rendam di dalam gelas ukur yang berisi air. Kemudian kita tarik. Ya. Ini bisa dilihat air masih terendam di dalam air. Termometernya nanti bisa dilihat suhunya berapa. Misalnya di sini nampak 29 derajat Celcius. Nah, dari tabel viskositas nanti bisa dilihat berapa viskositas kinematiknya. Nah, begitu cara pengambilan data-data yang ada di percobaan aliran laminar dan turbulen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.